Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali belajar walaupun masih dalam keadaan jarak jauh. Baik, hari ini kita akan belajar tematik, tema 7, kepemimpinan, subtema 3, pemimpin idolaku, pembelajaran keempat, 5, dan 6 bersama Sazarini. Ukhrawi, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti apa yang kita kerjakan. Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Nah, sikap adil adalah sikap utama seorang muslim. Sikap adil akan membawa seseorang pada derajat takwa. Untuk menjadi seorang yang mampu bersikap adil kepada diri sendiri dan orang lain tentu tidak mudah. Maka, mari kita latih dan biasakan diri kita untuk bisa bersikap adil. Selanjutnya, muatan pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah ada PPKN, ada SBDP, dan ada IPA. Untuk PPKN, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk muatan SBDP, memahami market rumah dan membuat market rumah. Untuk muatan IPA, menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi dan menyajikan karya tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mencermati tayangan video pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat, yang pertama, Ananda dapat menuliskan beberapa perilaku yang mencerminkan nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menuliskan beberapa perilaku yang mencerminkan sikap kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menuliskan beberapa perilaku yang mencerminkan sikap kekeluargaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, dapat membuat market rumah sederhana. Dan yang kelima, menuliskan cara melindungi diri dari penyakit di masa pubertas. Baik, materi kita yang pertama adalah keadilan. Keadilan berarti tidak memihak atau pilih kasih, tetapi bertindak sesuai hak dan kewajiban. Sebagai contoh, pemberian uang saku antara anak sekolah dasar dan mahasiswa. Berbeda nak ya, pemberian uang saku didasarkan juga kepada perhitungan jarak sekolah dan kebutuhan lainnya. Memberikan perhatian kepada anak sesuai usia dan perkembangannya. Nilai keadilan sosial akan mampu memupuk sikap suka bekerja keras dan menghargai karya orang lain yang bermanfaat. Secara bersama-sama, kita mewujudkan kemajuan yang merata dan kesejahteraan bersama. Nah, selanjutnya, nilai keadilan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di lingkungan keluarga. Karena keluarga adalah lingkungan pertama bagi kita untuk belajar. Yang kedua di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah menjadi tempat pertama menerima pendidikan formal. Karena banyak pengetahuan yang dapat dipelajari di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, lingkungan masyarakat. Karena di lingkungan masyarakat adalah tempat kita bersosialisasi dengan orang lain. Oleh karena itu, nilai-nilai keadilan harus senantiasa diterapkan.
Kemudian, penerapan nilai kepemimpinan sesuai nilai Pancasila, yaitu yang pertama, bertanggung jawab saat mengerjakan tugas, baik tugas yang bersifat individu maupun tugas kelompok. Yang kedua, bekerja sama secara baik dengan orang lain. Yang ketiga, mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan diri sendiri. Dan yang keempat, mampu membuat keputusan atas suatu masalah. Nah, jika kita menerapkan 4 hal ini, berarti kita telah menerapkan nilai kepemimpinan sesuai nilai Pancasila. Selanjutnya, penerapan nilai kekeluargaan sesuai Pancasila. Yang pertama, saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. Yang kedua, menjaga kerukunan dengan tetangga yang berbeda agama. Yang ketiga, bersikap adil dan tenggang rasa kepada tetangga. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang kelima, menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat. Contohnya membantu tetangga jika ada yang mengalami kesulitan. Yang keenam, bekerja sama dan aktif dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti dan ronda malam. Nah, ini artinya kita telah menerapkan nilai kekeluargaan karena membantu tetangga yang mengalami kesulitan, membantu tetangga walaupun misalnya berbeda agama, dan juga mau ikut aktif dalam kegiatan sosial, kerja bakti, ronda malam. Nah ya. Nah, selanjutnya pada pembelajaran SBDP sebelumnya, Ananda telah membuat proyek market rumah bukan dari stik es krim. Nah, sekarang waktunya kita berkreasi menghias marketnya. Yang pertama, gunakan cat semprot untuk mewarnai seluruh rumah dalam satu warna. Yang kedua, gunakan kuas kecil untuk memulas dinding dalam satu warna. Kemudian ketiga, gunakan kuas kecil juga untuk memulas dinding dalam satu warna dan atap dengan warna lainnya. Tidak hanya cat, kita pun dapat menggunakan kain atau kertas kado untuk menghias market rumah. Rekatkan kain atau kertas kado untuk membuat dindingnya berpola. Bisa juga merekatkan lumut, bunga atau stik es krim untuk memberi kesan seperti rumah di hutan. Biar makin cantik market rumahnya nak ya. Tapi yang saya sampaikan tidak bersifat wajib. Hanya agar market rumah semakin cantik. Memberi hiasan pada sesuatu benda, contoh market, memiliki banyak manfaat dan banyak tujuan. Hiasan biasanya dimaksudkan untuk menonjolkan kelebihan, sekaligus juga menutup kekurangan, sehingga kekurangan tersebut tidak terlihat. Hal tersebut boleh saja dilakukan, asal tidak bertujuan untuk menipu ya nak ya. Nah, selanjutnya, cara melindungi diri dari penyakit pada masa pubertas. Nah, tadi di masa pubertas kita berkreasi membuat market. Sekarang bagaimana cara kita melindungi diri nak ya dari penyakit pada masa pubertas? Pertama, mandi dan membasuh wajah secara teratur untuk mengurangi risiko tumbuhnya jerawat. Karena memang pada masa pubertas sangat mudah muncul jerawat. Jadi kita harus lebih menjaga kebersihan. Yang kedua, mencuci tangan setiap hendak dan selesai buang air besar dan buang air kecil. Serta jangan lupa menyiram kloset dengan bersih. Selain itu, mengganti pakaian ketika sudah terasa lembab, terutama setelah berolahraga. Biasanya penuh keringat nak ya. Makanya kalau di sekolah ada jam olahraga pagi, diharapkan Anda setelah berolahraga segera mengganti baju seragam lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah cara melindungi diri dari penyakit pada masa pubertas adalah membiasakan diri untuk tidak menggunakan handuk atau pakaian secara bergantian dengan orang lain.
dikhawatirkan terjadinya penularan penyakit kulit nak ya. Baik, itu saja yang dapat Ustazah sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Ustazah mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyampaiannya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Dan tetap jaga sholat 5 waktunya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.